Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Ade Ruswandi. Di kesempatan video kali ini, di sini saya sudah pegang ada sebuah dioda bridge ya, seperti ini. Di sini sudah saya tandai untuk bagian positif dan negatifnya karena untuk tulisan bawaannya sudah hilang ya, seperti itu. Jadi di sini saya tandai dulu. Nah, di sini saya akan memanfaatkan sebuah dioda bridge ini menjadi alat yang sangat berguna gitu ya, dengan menggunakan ide cemerlang seperti itu. Nah, di sini saya kasih tambahan kakinya karena di sini sudah pada pendek ya. Ini kan dioda bridge bekas. Nah, di sini untuk selanjutnya saya siapkan untuk trapo bekas ya, trapo bekas charger HP ini. Ada bagian sekunder, feedback, dan untuk seberangnya ya, ini untuk sekunder feedbacknya, dan di sini seberangnya ini bagian primer ya, yang dua kaki ini. Nah, seperti ini untuk kaki-kakinya, dan untuk sekarang kita gunakan bagian sekundernya terlebih dahulu. Untuk yang dua kaki ini bagian sekunder, saya hubungkan ke bagian kaki bridge ya, yang bagian AC-nya ini ya, yang tengah. Nah, satu lagi di sini saya sambung kembali nih untuk kaki dioda bridge-nya supaya tersambung ke kaki trapo bekas HP ini ya, ke bagian sekundernya lagi ya, yang satu lagi. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan transistor TIP41C ya, TIP41C seperti ini. Untuk kakinya BCE ya, base collector emitter ya, seperti itu. Nah, di sini sudah saya kasih heatsink atau pendingin biar nanti si transistornya tidak kepanasan ya, seperti itu. Lanjut untuk kaki bagian kolektor ya, di sini saya hubungkan ke bagian primer dari trapo bekas charger HP ini. Dan selanjutnya di sini sudah saya sediakan juga ada sebuah elko atau kapasitor elko 470 mikrofarad 16 volt ya, seperti itu. Kelihatan. Dan di sini saya solder atau saya hubungkan untuk kaki positifnya ke bagian primer trapo, dan untuk kaki negatifnya ini saya hubungkan ke kaki emitter ya, seperti itu, ke kaki emitter transistor. Nah, ini ya untuk kaki negatif elko ya, saya hubungkan ke kaki transistor emitternya. Selanjutnya di sini saya gunakan dioda ya, ini dioda yang 1 ampere IN 4007 seperti ini. Untuk yang ada gelangnya ya, di sini saya solder ke bagian base ya. Untuk si dioda ini yang ada gelang putihnya itu menuju ke kaki transistor bagian base seperti itu. Dan untuk yang tidak ada gelang putihnya menuju ke kaki emitter atau ke kaki elko bagian negatifnya ya, seperti itu. Selanjutnya di sini kita balik terlebih dahulu ya untuk menjepitnya biar lebih gampang. Selanjutnya di sini saya menggunakan trim pot atau variabel resistor. Untuk kodenya 102. 102 itu adalah 1 kilo ya, 1 kilo ohm. Di sini saya hubungkan kaki satunya ke feedback ya, ke kaki feedback trapo, dan ujung variabel resistor satu lagi ke kaki base transistor seperti itu. Ya, ini jangan salah supaya salah, ke kaki feedback. Nah, di sini saya menggunakan resistor 22 ohm ya, yang 1/4 watt seperti ini. Nah, ini resistornya saya solder di sini di kaki bagian primer atau yang terhubung ke kaki elko bagian positif seperti ini. Lanjut di sini ujung resistornya saya tekuk
menuju ke kaki feedback ya. Nah, ke kaki feedback dari trafo bekas charger HP ini ya. Seperti ini. Dihubungkan. Oke, setelah ini saya menggunakan Elco 400 volt 6,8 mikro ya, seperti ini. 400 volt 6,8 mikrofarad. Nah, untuk kaki negatifnya menuju ke kaki negatif dari dioda bridge ya, seperti itu, dan kaki positif Elco-nya menuju ke kaki positif dioda bridge seperti ini. Oke, ini dihubungkan aja seperti ini. Nah, setelah ini saya akan menggunakan resistor 10 kilo ohm coklat hitam orange gold ya, seperti ini. 10 kilo, ini yang setengah watt. Di sini saya hubungkan atau saya solder di kaki Elco bagian positif ya, seperti ini, yang terhubung ke dioda bridge bagian positif juga. Nah, ini saya menggunakan kabel warna hitam ini untuk nanti input tegangan bagian negatif yang menuju ke Elco bagian negatif. Dan di sini saya menggunakan kabel warna kuning di solder atau dihubungkan ke kaki positif Elco nanti untuk input tegangan ya, bagian positif. Dan di sini saya menggunakan resistor 470 kilo nih ya. 470 kilo ini dihubungkan dari kaki positif Elco menuju ke kaki negatif Elco. Nah, kenapa saya menggunakan resistor ini? Karena di sini nanti akan menyimpan tegangan yang lumayan besar ya. Jadi untuk si resistor ini untuk menghilangkan nanti tegangan ya. Kalau misalkan sudah kita cabut dari input tegangan, nah di sini nanti tidak akan tersimpan lagi karena sudah dihubungkan ada resistor ini ya, yang 470 kilo ini. Nah, seperti itu sudah terhubung. Ini untuk rangkaiannya seperti ini. Nah, untuk rangkaian ini nanti saya akan pergunakan untuk mengecek lampu-lampu LED ya, seperti itu. Jadi ini sangat berguna ya. Jika Anda suka dengan video ini, bantu tekan like, subscribe juga channel Ade Ruswandi, dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Ade Ruswandi. Nah, pertama kali di sini saya akan menggunakan multitester dengan skala 600 volt. Karena di sini nanti akan lebih ya, untuk tegangannya akan lebih dari 200 volt. Jadi saya menggunakan skala di 600 volt seperti ini. Lanjut. Kita menggunakan penjepit buaya ya, ini untuk menjepitnya ke sini. Di sini untuk bagian positifnya saya simpan di ujung resistor yang 10 kilo dan negatifnya saya jepit di kaki negatif Elco seperti ini. Nah, setelah ini saya menggunakan capit buaya kembali nih. Di sini saya akan jepit untuk bagian positifnya di ujung resistor 10 kilo juga di sini. Nah, ini nanti untuk mengecek ya, ini gunanya untuk mengecek lampu LED nanti. Dan ini untuk bagian negatifnya ke kaki Elco seperti ini. Nah, sudah selesai. Dan sekarang kita ambilkan untuk input tegangannya dengan menggunakan baterai ya, baterai bekas HP juga gak masalah ini, yang penting tegangannya 3,8 volt ya, seperti ini, atau 3,7 volt. Oke, selanjutnya kita pasang atau kita hubungkan ke baterai ini untuk input tegangannya. Di sini ada kabel warna hitam ini untuk bagian negatif ke baterai seperti ini. Dan selanjutnya di sini untuk kabel warna kuning untuk bagian positif ya, saya hubungkan. Dan lihat di multitester nanti langsung keluar tegangan ya, lumayan besar ini. Jadi kayak
Nah, seperti itu kelihatan ada tegangan 240 volt sekian. Ini kayak inverter ya, seperti itu. Ini sudah DC ya, DC. Nah, jangan dipegang untuk ujungnya. Oke, di sini saya tes untuk lampu LED ya, lampu LED 5 mili. Kita coba. Nah, menyala dan terbaca di multitester cuman 1 volt karena saya menggunakan skala 600 volt di sini. Ya, seperti itu. Kemungkinan lebih ya, ini 1,8an mungkin ya kalau yang warna kuning. Dan di sini untuk lampu LED yang warna hijau, positif ke positif dan negatif ke negatif seperti ini. Kita lihat apakah ini bisa menyala. Oke, sebentar. Ya, ternyata menyala. Dan masih terbaca di situ kelihatannya 1 volt, tapi kita pindah skalanya ke 200 volt. Berapa di sini terbaca? 2,4 ya. Ya, bisa turun ya di 1,9 barusan. Oke. Kita lanjut ke lampu LED yang lainnya. Nah, ini saya menggunakan lampu LED warna biru. Berapa di sini untuk tegangannya? Positif ke positif, negatif ke negatif. Nah, menyala. Terlihat di situ ada 2 volt. Kita coba pindah ke skala 200. Di sini terbaca 2,6 volt ya untuk lampu LED warna biru. Oke, selanjutnya saya tes dengan lampu LED warna merah. Berapa nih tegangan untuk lampu LED warna merah? Oke, saya tempel. Nah, 1 volt saya pindah ke skala 200 volt, 1,8 ya untuk LED warna merah. Nah, kita pindah ke lampu LED yang lain. Nah, seperti ini. Ini lampu LED 12 volt ya untuk tegangannya. Kita coba di sini. Berapa volt terbaca di multitester. Oke, ini belum nempel. Nah, oh ternyata terbaca 14 volt ya. 14 volt. Nah, 14,6 volt seperti itu untuk lampu LED ini. Oke, kita ganti dengan lampu LED yang lain. Nah, kita coba dengan lampu LED yang ini sama. Di sini ada tulisan tegangan 12 volt. Coba terbaca berapa volt. Oke, ini warna hijau. Ternyata cuman 6 volt. Coba pindah ke skala 200, 7 volt ya. Terbaca 7 volt ini untuk LED 12 volt ini. Gak apa-apa. Mungkin toleransinya segitu. Lanjut ya, coba kita ke warna biru. Ini sama ya yang kayak tadi untuk lampu LED-nya. Sini sama 12 volt, cuman beda warna, ini warna biru. Apakah sama terbaca 7 volt? Ya, positif ke positif, negatif ke negatif, menyala untuk lampunya. Ya, terbaca 7,7 volt ya, seperti itu untuk lampu LED warna birunya ini. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.